A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita berbagai macam nikmat iman, Islam, kesehatan, kesempatan. Allah Subhanahu wa taala juga masih memberikan kita nikmat pertemuan dan nikmat berthalabul ilmi, sehingga pada hari ini kita sama-sama dapat berkumpul bersama melaksanakan salat maghrib secara berjamaah dan dilanjutkan dengan pengajian ataupun praktek di dalam pelaksanaan ibadah fikih. Semoga Allah Subhanahu wa taala catat di antara amalan terbaik kita sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat yang selalu kita laksanakan, salawat yang selalu kita sampaikan, sunnah-sunnah yang selalu kita laksanakan menjadi bukti kecintaan kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat, salam, segala hal kebaikan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan bukti kecintaan kita, dan dengan cinta tersebut Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat melalui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga kita mendapatkan bantuan dan juga dapat berjumpa dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga Firdaus kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk keberkahan pengajian kita pada hari ini, pada malam hari ini, marilah kita buka dengan melapaskan nafas al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang pengurusan jenazah, praktek di dalam mengkafani ataupun di dalam bagaimana cara membungkus jenazah lah, merupakan bagian dari kewajiban kedua setelah memandikan. Kemarin sudah, pada hari ini kita akan mengkafani jenazah. Bapak ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kami mulai, sebagai bentuk dari muqaddimah sebelum pelaksanaan, Pak Bu, sama seperti memandikan jenazah kemarin, tidak usah pusing-pusing Bapak Ibu ketika memandikan dan mengkafani jenazah. Ada dua cara seperti memandikan kemarin, cara terpenuhi kewajiban dan cara kewajiban terpenuhi sunnah serta tambahan kesempurnaan di dalam mengkafani jenazah itu juga dilaksanakan. Pak Bu, kalau seandainya Bapak Bu sudah memandikan jenazah, kemudian di tempat Bapak Ibu tersebut tidak ada yang paham secara detail tentang cara memandikan jenazah, cara mengkafani jenazah, maka silakan bentangkan kain kapan itu yang otomatis harus lebih besar ataupun lebih panjang daripada ukuran tubuhnya. Bentangkan, taruhkan jenazah di pucuk kain kapan tersebut, kemudian bungkus dan ikat, selesai. Itu sudah masuk dalam kategori mengkafani jenazah yang sesuai dengan syariat ataupun terpenuhi kewajiban kedua. Namun kalau seandainya Bapak Ibu mampu dan Bapak Ibu juga mempunyai pengetahuan ataupun ilmu lebih dalam ataupun lebih mengetahui tentang mengkafani jenazah sesuai dengan syariat, maka alangkah lebih baik diterapkan apa-apa yang sudah kita pelajari tersebut. Oke Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, langsung praktek Pak Bu ya. Yang pertama sekali yang kita laksanakan, nyusun kainnya dulu Pak Bu. Nyusun kainnya dulu. Kalau lanang siapkan 3, kalau betino siapkan 5. Pak Bu, aslinya di dalam jenazah laki-laki sesuai dengan syariat dan bagaimana Rasul itu dikafani, 3 kain
yang dipakai untuk dikafani laki-laki bentuknya adalah kain yang tidak dibentuk. Dalam artian dia hanya potongan kain. Ada yang ulama menjelaskan potongan kain itu tiga-tiganya seukuran, Pak Bu. Berarti panjang galau, Pak. Kalau seandainya ada yang berpendapat tiga kain tersebut bentuknya bagian bawah sarung izar, bagian komis yaitu pakaian pucuk, dan bagian penutup keseluruhan. Jadi kalau lelaki itu mudah, Pak Bu, di dalam pelaksanaan. Nah, Pak Bu, ketika beli kain jenazah, maka yang Bapak Ibu dapatkan tiga iko ini. Apa namanya sepanjang ini? Ini pendek, Ustaz. Yo, ini untuk anak kecil. Tidak terlalu ini. Yo, ditambah lagi. Ini sekitar 90. Berarti tambahkan lagi, Pak Bu, untuk ukurannya. Ya, potong 3. Ya, intinya ibaratkanlah ini sudah diinikan 3 iko. Potong boleh. Mangko Bapak prakteknya seperti jenazahnya lah siap, Pak Bu. Sekarang bagian pengurusan jenazahnya. Yo, disunahkan bagian kepala lebih panjang daripada bagian kakinya. Lebihnya, Pak Bu ya. Ya. Sekilan kaki, untuk kepala lebihkan lebih sedikit lagi. Ya. Ya. Panjangkan lagi, Mas, dikit lagi, Beh. Ya. Sekilan lebih dikit, ya. Atau bagian kepala lebih panjang lagi, Pak. Sunnahnya, bagian kepala panjangkan lagi. Nah, 2 kilan lah, nah. Nah, tak apa-apa. Sambil motong, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau laki-laki 3 jenis kain. Kalau perempuan lebih repot, Pak Bu. Kalau perempuan, yang pertama sekali, 2 kain yang panjang ini, Pak. Itu disunahkan untuk 2 kain panjang. Kemudian, 3 sisanya, Pak Bu, khusus wanita, itu bagian bawah, sarung, bagian pucuk, ya, pakaian, dan bagian khimar atau bagian jilbabnya, Pak Bu. Untuk perempuan, ulama mengatakan dibolehkan untuk dibentuk. Kalau yang laki-laki ini tidak disunahkan dibentuk. Karena Rasul ketika dikafani, beliau tidak dibuatkan peci atau dibuatkan sorban, tak kati. Tapi kalau wanita ini, Pak Bu, agak ribet. Maka dia dibolehkan untuk dibuatkan jilbab. Dibolehkan untuk dibuatkan songkok, ciput, apalah, itu nah. Penutup rambut itu. Maka dibolehkan. Kalau lanang tidak boleh. Nah, ini sudah, Pak Bu ya. Kalau untuk laki-laki 3 jenis ini. Ya. Untuk laki-laki 3 jenis kain ini. Ada yang mengatakan 3 iko inilah kainnya. Ada yang mengatakan 3 iko jenis, 3 iko kain cuman 3 jenis. Ya, yaitu 1 bagian paling bawah ini yang penutup terakhir paling panjang. Kemudian yang kedua, ini adalah kain yang menutup sarungnya bagian perut sampai ke bawah. Kemudian bagian yang paling pucuk adalah bagian komis namanya. Bagian yang menutup dari pundak sampai kepada ini, perutnya tadi. Ya. Untuk talinya, tak kata ketentuan, Pak Bu. Bagusnya ganjil. Ya. Minimal 3, 5, 7. Minimal ganjil. Itu sunnahnya. Ya. Ya.
Kemudian Bapak Ibu mungkin pernah jenguk pengurusan jenazah ada yang numpuk kapur barus dengan kapas. Itu dibolehkan, bukan disunahkan. Katik syariat sunnahnya Pak Bu, sunnahnya itu seperti yang kami sebutkan kemarin itu, apabila pengen memberikan wewangian di tempat sujud, yaitu bagian kepala, kening, kemudian muka silakan dikasih juga, kemudian bagian tangan dikasih minyak wangi, kemudian bagian lutut dikasih minyak wangi, dan kaki dikasih minyak wangi. Makruh, habis mandi, makruh memberikan minyak wangi di dalam kain, makruh Bu. Itu dimakruhkan oleh Umar bin Khattab, Ibnu Umar, Abu Hurairah, sahabat Nabi memakruhkan untuk memberikan minyak wangi di sini. Kalau nak ngasih minyak wangi di wongnya, jangan di kainnya tadi. Namun dibolehkan kalau Bapak Ibu nak mewangi dikasih asap bohur ataupun masuk itu tuh gaharu, boleh. Tapi jangan dikasih minyak wangi. Inilah siapa Bu ya? Ini yang kami jelaskan, ini yang menurut syariat. Artinya kita tambah, kalau seandainya Bapak Ibu pengen ditanyakan, yang sering dilakukan Bilal itu merupakan improv, tambahan Bapak Bu. Ini yang diajarkan syariat dan mudah dalam pelaksanaan. Nah, jenazahnya kita taruh ibaratkan. Belum tiga nih. Oh, belum tiga. Nah, ini lapisan pertama yang paling bawah, Pak Bu. Nah, terserah Bapak Ibu nak 3 lapis besar, Bapak-bapak nak yang 3 jenis yang kami sebutkan tadi itu. 3 jenis yang cak mana? 3 jenis ditambah dengan yang bagian bawah dan juga bagian ini tadi. Pas-pasan soalnya. Jadi ini. Ya, kalau lebar 90. Memang kalau Hasan S 90. Jadi kalau beli itu bagusnya online, pas 20. Normal ada 20 ayo. Tidak apa-apa, coba kita jengukkan. Tidak apa-apa, Ustaz dirapat ke cat biasa. Tiga-tiga cat biasa, Ustaz. Kita tidak apa-apa, Ustaz. Coba kita jenguk deh, ibaratkan simbolnya deh. Ya. Supaya kita baca memprediksi cara dalam pelaksanaan. Ibaratkan ini panjang deh, Pak Bu ya. Ya, jenazahnya silakan jenazah. Aslinya kalau nak belajar ngangkatnya itu juga Pak Bu. Ngangkat itu. Terakhir kita cara ngangkatnya dibandingkan dikapani. Ya, Pak Bu, mundur lagi. Ya, karena yang bagian kepala itu disunahkan untuk lebih panjang dari bagian kaki. Jangan ngepasnya Pak Bu ya. Jangan ngepasnya. Ya, menurut syariat Pak Bu, ibaratkan dipanjang deh, tidak cukup, tapi tidak apa-apa. Menurut syariat Pak Bu ya, tidak diajarkan cara kita tuh digulung-gulung. Itu terserah Bapak Ibu sekalian untuk menerapkan agar kain tersebut bentuknya tidak lepas. Yang pertama sekali Pak Bu adalah bagian kiri dulu. Bagian kiri, ini yang sesuai dengan syariat, bagian kiri, kemudian ditutup bagian kanan. Sudah, biar keseknya lah Pak Bu ya. Ya walaupun ini tidak ininya, ditutup. Ya. Kepala biarlah. Kemudian sudah, sama lagi Pak Bu, bagian kiri, kemudian bagian kanan. Masukkan. Ya. Ditutup dengan bagian kanan. Terus bagian kiri, kemudian ditutup dengan bagian kanan. Begitu juga dengan seluruhnya Pak Bu ya. Itulah. Nah, itu cara mengkapen. Kemudian diikat. Kemudian diikat sampai untuk bagian kepala ini Pak Bu dibuka, biarlah dibuka. Ada keadaan-keadaan tertentu yang ditutup, ada keadaan tertentu yang dibuka. Kalau dia dalam keadaan haji, maka dikubur harus dibuka bagian kepalanya. Tapi kalau dia tidak dalam keadaan ihram, memakai pakaian ihram, maka dibolehkan ditutup ketika pemakaian jenazah, ketika pemakaian kain kafan tersebut. Pak Bu, kalaupun Ustaz tidak lama rambutnya kejingungan, maka boleh Bapak Ibu ditambahkan kain tambahan dari ada yang sudah bentuk kepala.
ditambah KB di sini sebagai bentuk Ya, sobat. iya. Dan pak. Ah, ya. Dikasih semacam tutupan di kepala. Aslinya itu untuk cewek Pak Bu, tapi tidak apa-apa kalau saatnya tidak lemak diinikan. Sudah, maka siap-siap untuk disolatkan. Selesai Pak Bu untuk pengurusan jenazah ataupun pembungkusan jenazah. Jadi dalam syariat itu tidak repot di dalam pengurusan jenazah. Cuman kalau kita banyak Pak Bu, kalau kita tuh galak 14 yang bagian kapas yang ditumpuk dengan kapur barusu ditaruh di sini, ditaruh di sini, ditaruh di dagu, ditaruh di muka. Nah, itu tambahan. Kalaupun nak pakai silakan, kalau tidak juga tidak apa-apa. Ini sesuai yang disyariatkan, sesuai dengan syariat ajarkan ketika mengkafani jenazah. Tutup seluruhnya sudah selesai. Nak pakai ini juga tidak apa-apa. Kalau nak pakai ini silakan. Sempak. Dan makruh Ustaz. Jadi memang bersihnya, tidak katik di dalam sahabat dan ulama itu melihat ketika bagaimana Rasul ketika wafat dikafani. Berarti itulah standar laki-laki ketika dikafani. Tapi suatu ketika Rasul pernah mengkafani sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, dikasihnya seperti dibentuk kenyonian seperti mana tadi ada yang jebol tengah. Itu boleh juga Pak Bu, silakan. Lebih mudah dipakaikan, disorongkan, kemudian agak ditutup. Tadi ada Pak ya? Ada. Sebagai contoh. Itu namanya komis. Ini namanya komis Pak Bu. Boleh silakan. Cewek dan cowok juga pakai ini, silakan. Tapi yang disyariatkan, yang disunahkan adalah cara yang ini. Dan inilah bagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu di kafani. Kalau izar sarung, Apa? izar itu kok sarung? Sarung tadi itu ibaratkan ini Pak. Berarti sarung itu bagian ke pertamanya. Di sini ini bak sarung, maka ditutup seperti sarung. Cak kita pakai sarung ditutup. Pelaksanaan ataupun penutupan cak kita pakai sarung biasa. Ustaz boleh dijahit, makruh kata ulama dijahit, jangan Pak dijahit. Ada yang mengatakan seperti pelaksanaan ihram. Bapak Ibu ketika haji umroh khusus laki-laki itu kan tidak boleh menggunakan pakaian berjahit, bahkan kena denda ketika haji umroh pakai pakaian jahit. Maka ketika ini pun juga tidak sampai dilarang, cuma dimakruhkan. Kalaupun nak dibuat sarung, maka sarung cak biasa, tutup cak biasa. Ya, cuman berarti ini yang pertama sarung berarti nutupi auratnya dulu Bu, bagian sini perut sampai sini. Kemudian tutup selanjutnya adalah ibaratkan ini kain yang terpotong sampai sini Bapak ya. Kiri, kemudian ini bagian ininya, pakaian pucuknya, kemudian tutup seluruhnya. Berarti hitungan kalaupun dia nak pakai sarung berarti dihitung sikok berarti. Sikok. Penting, yang paling penting itu yang paling pucuk ini. Penutup seluruhnya. Yalah Pak, kami pernah nyimak tu dia. Yang tadi Pak Ustaz. Ini kanal dia kecil tadi. Ini setengah. Boleh. Ya jadi biar dia tuh nutupnya. Boleh. Tutup ya. Ya karena tak cukup karena bukan Kalau seandainya memang aslinya Pak Bu, memang ukuran yang cek ini tutupnya adalah ukuran yang nanggung. Memang harus lebih panjang dan satu ukurannya. Cuman Ustadz Makmano nyiasatinya untuk yang pendek, yang dibentuk oleh Ustadz Mukarom tadi. Jadi dia tuh bentuknya ditempel, dilebarkan. Itu dilebarkan. Kalau pakai sistem yang cek itu Pak Bu, maka dianjurkan untuk lebih dari 3 di dalam pelaksanaan kainnya. Karena memungkinkan Pak Bu jenazah ini tidak katik lagi pakaian. Takutnya ada aurat yang terbuka di sana. Jadi yang pertama, mana caranya? Maka dia bentuknya ada kain yang pertama sekali yang bawah, kemudian kain yang bentuknya di tengah sebelah kanan, tengah sebelah kiri. Kemudian dikasih sarung dan juga dikasih dengan komis tadi ataupun dikasih dengan pakaian. Yang paling pucuk adalah bagian ini komis tadi. Bagian ini sarung, kemudian komis, pakaian, kemudian kain yang pertama, kain yang kedua, kemudian kain yang keseluruhan tadi Pak. Kemudian ikat. Itu agak repot. Ya, aslinya syariat itu 3 kain dia cukup untuk pelaksanaan jenazah bagi laki-laki tadi. Jadi intinya sebenarnya kita
beli kain kapan online baik berarti. Lebih- Lebih tak usah ini kapas-kapas dah perlu dipakai dah. Kapas itu untuk tambahan deh Pak Bu. Contoh, ketika mulutnya bentuknya terbuka atau mulutnya bentuknya mengeluarkan aroma, maka dibolehkan untuk dimasukkan kain kapas di daerah mulut. Untuk di daerah yang keluar najis terus Pak Bu seperti bagian bawah, maka ditutup dengan kapas. Hidung ya. Hidung itu disunahkan, tempat lubang-lubang disunahkan untuk dimasuki kain kapas. Ustadz, kalau tempat engkau itu disunahkan untuk ditaruhkan kain kapas. Ya, itu disunahkan Pak Bu ya. Nah, untuk lelaki Pak Bu, ada lagi yang ditanyakan silakan Pak. Kalau laki itu Ustaz, saya mau tanya. Kalau kita tuh ada yang sering pakai kapas itu kasih cendana kan seperti di sini Ya. sering melihat Ya. di sini di atas kepala itu kan diwajibkan apa enggak? Tidak Bu, yang disunahkan. Jadi dalam hukum syariat itu Bu, tingkatan paling pucuk wajib. Ya. Wajib ini mau tidak mau harus dilaksanakan. Apa wajibnya? Wajibnya dibungkus. Sunnahnya apa? Tingkatan kedua, bagus dilaksanakan. Itu namanya sunnah. Apa sunnahnya? Menggunakan kain putih. 3 jenis kain. Ada yang disebut dengan boleh. Nah, boleh itu adalah nak melakukan silakan, tidak dilakukan tidak apa-apa. Termasuk tadi menggunakan kapur barus yang ditumbuk atau cendana bubuk yang ditaruhkan kain kapas yang sudah dibentuk bulat-bulat Pak Bu ataupun dipanjang-panjangi, ditaruh di kanan, ditaruh di persendian, ditaruh di bagian kepala, itu dibolehkan, silakan Pak Bu. Tapi yang disunahkan ketika setelah dimandikan sebelum dikafani yang kami sebutkan tadi itu dikasih minyak wangi bagian kepala, lehernya, bagian tangan kita kasih minyak wangi, bagian ini, kemudian bagian kaki. Nah, itu sunnah. Ini gaharu. Gaharu itu membantu supaya kalau seandainya ada bau-bau yang menyengat, gaharu itu. Tidak apa-apa Pak Bu. Ya, tapi jangan sampai diwajibkan tidak. Dan satu lagi kan biasanya kalau ada meninggal ditulisnya di sini Tidak boleh Pak Bu. Allah. Tidak boleh Pak Bu. Syirik. Ngapa syirik Pak Bu? Satu, jenazah itu nanti akan berada di bawah tanah. Dan bahkan ketika kita bentuknya pengen memadatkan, jenazah tersebut akan kita tinding. Ya. Maka Pak Bu menjadi sebuah penghinaan. Lapas Allah tersebut berada di bawah kaki manusia tadi. Tidak ada syariat. Ustadz Makmano, Pak Bu, dalam mazhab Hambali dijelaskan jenazah dibolehkan untuk dihiasi. Tapi jangan seperti orang-orang non-muslim menghiasinya sampai manggil make up artis. Jangan Pak Bu. Apa dihiasi Pak Bu? Terakhir sebelum ini ditutup mukanya Pak Bu, keluarga disunahkan, dianjurkan untuk mencium. Pak Bu, itulah wajah yang terakhir diingat oleh keluarga. Maka alangkah ngerinya Pak Bu dikasih celak hitam bulan. Dikasih Allah cak mengerikan. Maka silakan pupuri sedikit apa-apa Pak Bu. Amin cak pusangnya pupurin sedikit. Yang untuk ibu-ibu dikasih apa politik sedikit, disunahkan untuk dikasih celak, tapi bagus-bagus, jangan ambil hitam serak. Bukan perang kita Pak Bu. Jenazah ini nak kita ini kan, maka silakan sih kita mandang mukanya bentuknya adem ya, kenangan-kenangan yang lalu tuh bentuknya teringat kembali, bukan seram. Pak Bu, yang kebanyakan terjadi silakan cucu-cucu menyium, dah kalah, bukan nenek aku itu. Anak ngeri tadi Pak Bu. Lagi tulis Allah itu hal yang bentuknya dilarang dalam Islam. Apa tujuannya? Tidak katib. Bahkan menghinakan lapas Allah yang akan berada di bawah tanah dan diinjak oleh manusia. Maka marahi Pak, kami seringnya kami marahi Bilal yang galak nyeleneh itu. Landasannya tidak katib. Hapus Pak. Ya, itu menghinakan lapas Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang ada ini kan terutama yang pernah umroh dengan naik haji itu yang pakaian Ihram. ihram Boleh Pak Haji. di baris ke apa, di lapis ke berapa nih? Pak Bu,
disunahkan ketika ihram, ketika dikapani itu menggunakan dasar. Kalau bahasa kita tuh kain yang sering kita pakai. Bapak Ibu senang menggunakan kain katun lembut. Rasul SAW ketika beliau dikapani menggunakan kain katun terbaik Yaman, namanya Sumulia. Rasul bentuknya senang pakai kain katun tersebut. Jadi Pak Bu tidak mesti harus kain kapan yang sering dipakai jenazah, tidak. Ustadz ini senang pernah umroh pakai kain ihram, boleh tak? Boleh Pak Bu. Di bagian yang mana? Jingok ke lebaran kain ihram tersebut. Kain ihram itu rata-rata Pak Bu tidak terlalu besar. Jadi ada kain ihram Pak Haji yang besarnya, ada kain ihram yang tidak terlalu besar. Kalau Bapak Ibu beli kain ihram di Saudi itu Pak Bu, di jingoknya tubuh kita di Indonesia kecil-kecil, dikasihnya ukuran kecil. Kalau seandainya musim panas dikasihnya yang agak tipis. Kalau seandainya musim dingin dikasihnya yang banyak jenisnya kain ihram. Maka Ustadz mana jingok kain ihramnya. Kalau kain ihramnya bentuknya besar, maka lebih baik di pembungkus terakhir, paling bawah Pak Haji. Kalau kecil, maka jadikan kain ihram tersebut bagian ihram lanang khususnya pucuk dan bawah. Bagian bawah kain ridaknya itu kain izar itu bagian bawah, yang digunakan untuk bagian pucuk itu bagian pucuk, seperti dia melaksanakan ihram tadi. Kemudian tutup dengan kapan keseluruhan. Bagus itu Pak. Nah untuk cewek Pak Bu sama cak inilah. Yang pertama kalau cewek 2 ikok yang besar ini paling bawah ini 2 ikok Bu. 2 ikok. Kemudian 3 sisanya. Yang pertama adalah izar, kain sarung dari sini sampai ke sini. Kemudian yang kedua dari sini sampai ke dada. Kemudian yang keempat khimar dari bagian pucuk sampai ke bagian dada. Ustadz boleh dibentuk, silakan Pak Bu. Kalau cewek nak dibentuk, nak dibuat telekung juga tak apa-apa. Ya, tapi jangan dijahit, dibuat becak telekung. Ustadz boleh tak? Nah, untuk rambut panjang disunahkan untuk dikepang Pak Bu. Ketika, nah ada caranya, ketika wanita rambutnya panjang dikepang, maka ditaruh di pucuk bagian setelah ditutup, jenazah tersebut ditutup bagian. Jadi aslinya ada tambahan sikok lagi Pak Bu, yaitu ada bagian untuk dadonya. Jadi ada pakaian baju, ada pakaian dado. Nah untuk dado setelah dipakai untuk dado ini, taruhkan kain kepangan tadi di daerah dado, kemudian baru ditutup di komisnya tadi. Jadi ibaratkan ini cewek Pak Bu ya. Nah ini kain, ini kepang ya. Maka ada kain gamis yang kecil ya Pak. Nah Pak Bu, ibarat kebe, ini bentuknya ada kain ininya. Nah ini kepang rambutnya. Ada bagian dado pertama sekali yang ditutup itu adalah bagian bawah sini Pak. Bagian sarung sini. Pertama tutup. Kemudian yang kedua adalah tutup bagian dadonya. Dia dado tutup. Nah setelah dado ditutup, kepang tadi taruh di sini. Nah kemudian ada kain komisnya yang lebih besar lagi dari sini sampai ke sini. Baru tutup. Nah itu yang disunahkan. Tidak diwajibkan, disunahkan Pak Bu untuk pelaksanaan wanita. Ustadz mana kalau seandainya bentuknya dia pakai itu himar, pakai himar terakhir sudah dikempangkan ditutup terakhir pakai himar tadi pakai jilbab. Kemudian terakhir bagian lapis pertama, kemudian bagian lapis kedua Pak Bu. Ya, berarti Ustadz kalau Bapak Ibu jengok YouTube di negara Arab sana mengkapani jenazah, dia tidak kata digulung-gulung. Dia langsung tutup dia kiri kanan langsung tutup. Ini kan. Langsung diikat. Dan itulah yang diajarkan syariat Islam. Cuman Pak Bu, kalau seandainya kita ada cara di dalam mengkapani ini selagi tidak bertentangan yang diajarkan syariat, silakan Pak Bu. Seperti nak digulung Bapak Ibu atau nak dilipat-lipat, selagi dia bentuknya tertutup dan terpenuhi kewajiban dan sunnahnya tadi. Sudah selesai, tutup, selesai. Dan ini untuk betino, kalau pacak ditutup, mengkodak kejinguan, rambut dan sebagainya. Tadi itulah dipasangkan kerudung. Boleh dah Ustaz dibuatkan kacak kerudung? Boleh. Cak ibu buatkan kerudung, ditutup kenian, silakan. Itu
ketika mengkafani jenazah perempuan. Pak Bu mudah mengkafani itu. Kalau nak sesuai dengan syariat, yang menjadikan sulit di dalam mengkafani jenazah itu adalah tambahan-tambahan yang bukan dari syariat. Sehingga bingung apa yang kami lakukan pertama sekali. Mana yang bentuknya kapas-kapas itu? Kemudian apa lagi kain kapan jenis dan sebagainya. Tidak menjadi sebuah halangan di dalam pelaksanaan jenazah tersebut. Silakan Bapak Ibu, ada yang ditanyakan lagi? Ya, berarti sudah kiri, kemudian kanan, dan kiri, kanan, terakhir. Pak Ibu, kalau seandainya Ini gulung-gulung ini. Itulah kalau sebenarnya tidak ada ya. Dengan variasi bagi tinggal ikat badan. Nah, sudah ditutup Pak Bu? Nah, sudah. Cak biasa Pak Bu digulung, dilipat ini. Sudah diikat. Ya. Sama ikat biasa. Jangan dimatikan karena ngapo ketika dikuburkan nanti itu bentuknya dibuat pita be tapi dikuat ke Ustaz supaya tak. Sudah, yang ini juga. Yo, dari kiri ke kanan. Ya. Benar. Kalau pacak di bagian kiri. Karena ketika sudah dikuburkan, lagi kita masuk ke dalam di tempat bagian penguburan. Tangan tidak apa-apa di sana. Ya, di tengah ini. Ya. Pak Bu, untuk tangan di dalam syariat Islam tidak ditentukan di dado. Di kanan boleh, silakan. Bahkan di dalam mazhab Maliki dan sebagian mazhab yang lain, kalau ditaruh di tengah itu menyerupai agama lain. Maka silakan dicek ini kan. Dan ini Pak Bu, ketika dikuburkan lagi lebih memudahkan supaya jenazah itu kan wajib Pak Bu ketika dikuburkan wajib bentuknya menghadap kiblat. Kemudian dia di antara anggota tubuh ini ada yang menyentuh tanah. Baik itu muka, hidung, tangan ataupun kaki. Nah, sudah ini barakallah sudah Pak Bu. Nah, ketika dikuburkan dia kan harus miring ini. Itu kiblat, dia harus miring ini. Nah, ibarat ketua itu. Ada yang diciumkan ke tanah, mukanya, ya, kemudian dilepaskan ikatan-ikatannya tadi. Sudah. Apa? Tidak mesti harus ditekuk, Pak Bu. Jangan sampai memaksakan jenazah. Kalau bisa silakan. Kalau tidak, karena wajib ketika dikuburkan, kayak dibahas pembahasan tentang dikuburkan, yang wajib itu yang pertama harus menghadap kiblat. Satu. Yang kedua, ada anggota tubuh yang menyentuh tempat tanah yang tempat diciumnya tadi itu. Kalau dia mampu, Pak Bu, maka silakan. Kalau tidak mampu, maka jangan dipaksakan. Jangan dibuka lagi. Aduh, kalau buka kakinya nyentuh. Jangan, Pak Bu. Sesuai dengan keadaan. Ya, amanah dibuka. Untuk apa dikapani? Ya, mukanya yang dibuka itu silakan. Tidak mesti harus dibuka. Maksudnya kalau talinya dibuka Pak Haji. Cuman ada wong tuh buka nian, kena kakinya. Nah, untuk apa dikapani? Iya, dibuka be talinya. Buka talinya. Ustaz, talinya nih bentuknya boleh tak dibawa? Jangan, Pak Bu. Masyarakat kita ini bentuknya menado tali pocong jadi kena jimat. Iya, jangan ditaruh sana lah. Atau ada sebagian daerah itu ditaruhnya pucuk kuburan. Wah, senang nih dukun dan sebagainya. Kubur kelah, seluruh kain-kain itu kubur kelah. Lubnah, namanya lubnah. Itu Pak Bu, jadikan kasihan itu jenazah kita capek. Ya. Pak Bu, sebagaimana yang sudah kita sama-sama pelajari, ketika dikuburkan, maka lubang di dalam kuburan itu ada dua jenis. Yang wajibnya satu, Pak Bu, yaitu kuburan disebut dengan makbaroh itu, kobrun itu. Yang mana lebarnya itu 1 pashah, sibrun wa pashah,
sekitar setengah meter lebih sedikit lah. Ya. Kemudian tingginya itu bentuknya kira-kira sekitar 2 meteran, Pak Bu. Atau pokoknya kita lah pacak naik itu sudah cukup. Atau tanah kita di Indonesia ini agak tebal, agak-agak padat. Tidak seperti di tanah Arab yang mudah digali oleh hewan-hewan. Kita takutnya rusak kan, dikarenakan dimakannya dan sebagainya. Kemudian untuk panjang dan sebagainya itu kira-kira pacak dimasukkan sudah bisa dikategorikan sebagai tempat kuburan. Cuman ada disunahkan, ada 2 jenis lubang tambahan. Ada namanya lubang lahat. Lubang lahat itu Pak Bu letaknya ini kuburan, letaknya paling pinggir, di pinggirnya. Yang dia menghadap kepada kiblat, arahnya di kiblat sana. Kemudian ukurannya itu secukupnya Pak Bu. Cukup badan, tak usah terlalu lebih gino. Ada yang bentuknya syakun yang berada di tengah. Yang tadi, lahat tadi itu kalau tanahnya keras. Kalau tanahnya mudah ambruk, maka takutnya ambruk dalo. Maka lebih baik menggunakan syakun tadi. Nah Pak Bu, gunanya pola-pola tadi itu, kalau seandainya jemaah ini ketika dimasukkan ke liang lahat, ataupun ke liang syakun tadi itu bentuknya bisa memungkinkan dia untuk terlentang. Maka diganjallah dengan lubenah tadi. Karena ngapa Pak Bu? Kalau jenazah ditelentang macam ini Pak Bu, ketika dikuburkan dan ada jamaah yang melihat dan mendiamkan, tadi tu aku jingok telentang tadi mayat, maka bongkar jenazah. Bongkar jenazahnya. Karena ngapa? Kewajiban harus menghadap kiblat dan dia harus menghadap cak ini tadi tu. Miring cak tadi. Pak Bu. Iya. Jadi Pak, lu pernah tidak ada syariatnya, intinya bentuknya dibuat bulat-bulat deh. Dari tanah di sana. Haram hukumnya ngambil, aku nak ngambil tanah dari dusunnya. Haram Pak Bu, tidak boleh. Dilarang untuk menambahkan tanah selain dari tanah kuburan. Itu lubenahnya Pak Bu. Nah, setelah lubenah, setelah secukupnya, ada usah syaratnya, tidak katik, secukupnya, kurang tambah. Kemudian setelah dikubur, Pak Bu ditutup pakai papan. Aslinya Pak Bu harus menggunakan batu yang dari tanah sana. Masalahnya sekarang tu tidak katik batu, tidak mungkin kita nak ngukir batunya. Maka sudah papan tu lah yang paling aman. Sudah papan dikubur, disunahkan bagi yang menguburkan, melok menguburkan untuk ngambil tanah juga. Ngambil tanah simbolisasi kita juga melokkan ngubur tadi. Itu disunahkan bagi yang melok tadi itu. Jadi apakah harus ada bacaan-bacaan? Jingok dulu Pak Bu bacaannya apa. Kalau bacaannya aneh, syirik. Kalau bacaannya bentuknya Allahumma gfirlahu warhamhu, bukan mendoakan tanah, mendoakan wongnya, maka hal tersebut masuk dalam kategori yang bolehlah selagi tidak sampai membuat jampi-jampi yang baru. Yang dibolehkan ataupun yang disyariatkan didoakan itu ketika nyambut jenazah dari pucuk, sudah nyambut, kemudian ditaruhkan ke dalam lubang tadi itu, dibacakan Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Itulah. Tidak ada doa tambahan. 3 Ustaz. Yang pertama ketika menutup matanya dan mengikat ketika dia habis ruhnya tercabut. Kemudian ketika memandikan, ya Bismillah wa ala millati Rasulillah. Kemudian ketika memasukkan jenazah ke dalam liang kubur itu. Ustadz, ada yang galak bersolawat lebih baik daripada diam. Ustadz, kami tidak tahu doanya. Sudah solawat. Tapi bukan keharusan solawat itu Pak Bu. Solawat itu dibacakan karena kita tidak tahu doa-doa khusus tadi. Ya, maka bolehkan solawat. Lebih bagus mana Ustadz? Allahumma gfirlahu warhamhu. Allahumma gfirlaha warhamha. Itu lebih bagus. Ada lagi Pak Bu yang pengen ditanyakan? Jadi kalau dari sini, mudah berarti tidak katik ritual khusus, tidak katik Pak Bu. Syariat itu memudahkan. Ya. Apa Pak? 7 lapis untuk? Boleh. Boleh Pak. Minimal 3. Pak Haji, minimal 3 untuk laki-laki, perempuan minimal 5.
Ustadz boleh 7 lapis, boleh. Lebih bagus. Apalagi kalau kainnya tipis Pak Bu, dan transparan, lebih banyakkan lagi Pak Bu. Boleh, 9 boleh. Ya, silakan Pak Bu. Asal sunnahnya ganjil. Seperti memandikan jenazah itu wajibnya 1, 3, 5, 7, 9 silakan. Asal ganjil. Karena Rasul ketika memerintahkan Ummu Habibah, memerintahkan Ummu Salamah untuk memandikan anaknya Rasul yang wanita, mandikan jangan cuma sekali, 3 ataupun 5 ataupun lebih banyak. Ganjil. Jadi silakan kapan. Ustadz boleh tak lebih dari 11? Sayang Pak Bu, lebih baik impakkan atas nama dia, lebih dapat pahala. Intinya tertutup dan sudah terpenuhi kewajiban mengkafani, maka sudah cukup di dalam pelaksanaan jenazah. Boleh? 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 Yo, kapur barus itu lebih mudarat, Pak. Ya. Kami tidak menganjurkan kapur barus. Dibolehkan kalau memang asli kapur barus di internet ada, memang lebih mahal. Yang dijual di toko-toko pasar, di supermarket itu comfort atau naptalin tadi itu. Kapur barusnya itu ada aslinya. Cek itu. Nah, itu naptalin ini namanya Pak Bu. Ini yang racun. Nah, ini namanya naptalin. Ya comfort, bukan kapur barus. Kapur barus itu memang dalam bentuk cak ini juga, itu bulat-bulat, ada yang bubuk. Bahkan kapur barus itu bisa digunakan untuk obat, Pak Bu. Ya, kalau yang itu obat sembuh, kalau ini diminum mati. Ya. Maka kami tidak tahu, kami pertama sekali. Memang ada hadisnya, Rasul menggunakan kafur dalam hadis itu. Kami kira tidak mungkin, zaman dulu sudah ada kapur. Rupanya memang bukan yang tadi. Kapur itu memang terbuat dari pohon barus namanya. Ustadz tak kata, boleh beli Pak Bu di internet itu bubuk kalau sempat. Pak Bu ya, bubuk memang kalau pacak ada panitia amal kematian yang sudah menyiapkan Pak Bu. Ya, ya memati baru mesan lah ini. Ini kalau tidak salah bubuk sidir. Apa isinya Pak? Kami tidak tahu. Kalau seandainya bentuknya bubuk sidir ataupun cendana, silakan Pak Bu. Ya, kalau seandainya bubuk sidir dengan cendana. Ya, yang kami tahu tuh Pak Bu, kapur barus itu, nah dihancuri, ditaruh di kapas itu. Nah, memang ini tambahan. Kami tidak tahu apa komposisinya apa. Apakah ini daun cendana, apa kayu cendana ataupun ini? Ya silakan ditambahkan, tidak apa-apa Pak Bu. Cuman yang disunahkan itu sidir. Bahasa kita tuh apa itu Pak? Sidir itu yang galak untuk wong ruqyah itu nah. Bidara atau bentuknya enggak apa-apa Pak Bu, itu sidir. Ditombok silakan. Pak Bu kalau udah katik wanginya cari bunga-bunga, tidak apa-apa Pak Bu. Tujuannya itu adalah untuk mengharumkan jenazah. Usah ada kati, adanya sampo, silakan. Itu bunga mawar bagus juga Pak Bu dicampurkan. Sari bunga dari mawar untuk memandikan. Ya. Silakan Pak Bu, tidak ada khusus ataupun tidak ada Pak Bu ini. Ngapa menggunakan minyak wangi? Ngapa menggunakan minyak mawar? Ini zaman dulu yang digunakan, kemudian sampai sekarang itu menjadi kebiasaan dan tradisi. Bukan kewajiban. Kalau zaman sekarang sudah ada banyu yang lebih bagus, minyak wangi, sabun, bubuk yang lebih bagus lagi, maka silakan gunakan. Pak Bu, tidak ada halangan dalam syariat. Cuman disunahkan kapur dengan daun bidara itu disunahkan. Ada lagi Pak Bu, silakan. Nanya apa tadi? Mayit kita. Ya. Megang megang mayit itu, maksudnya ngangkatnya. Pertama, bapak-bapak ibu-ibu untuk cara khusus dak kati. Ya cuman ada yang di bawah, ada yang di ini kan. Jangan cak ini.
Jadi memang ada yang di pucuk. Ketika jenazah baru disambut, jadi cak ini Pak Bu. Sunnahnya tuh jangan, misalnya ini kuburan, kita tuh di pinggir. Sunnahnya itu dari bawah kaki tempat jenazah tuh. Nah, jadi kita ini baru ke kuburan Pak Bu ya. Nah, maka kita soro uang yang di bawah tuh untuk nyambut ke bawah kancak itu. Kebanyakan dari kita Pak Bu langsung nyambut. Itu sulit uang. Ya, lebih disunahkan itu adalah ini jenazah, ini Pak Bu. Ini kuburan, maka kita ini kan ke bawah, agak disambut, agak sambil disambut. Kepala dulu. Kalau kaki takutnya agak salah kiblat. Ya, berarti dari kakinya, kalau seandainya dari kaki berarti pala, Ustaz. Ya, kalau seandainya dari kaki memasukkan kakinya yang kita masukkan dulu, terbalik dia agak. Ya, maka diinikan. Kalaupun nak masukkan dari kaki, dari sana, dari pucuk, dari bagian kepalanya. Nah, maka ngambilnya adalah dicarakan ini supaya tidak nyampak tadi. Ya. Iqamah ulama memakruhkan, tinggalkan. Azan ada yang mensunahkan, tapi kecil Pak Bu. Kalau tidak dibutuhkan tidak usah. Kecil, sebagian kecil ulama yang mengazankan. Cuman Pak Bu, kalau itu permintaan dari keluarga sebagai bentuk dari dak kati manfaat azan, dak kati. Ada dak manfaat dak kati Pak Bu. Yo, karena ngajak salat. Ngapa Ustaz terjadinya ketika dikuburkan itu disebutkan ataupun diazankan karena mengkiaskan, menyamakan hukum ketika bayi yang baru lahir yang berpindah dari alam rahim ke alam dunia diazankan, disambut. Begitu juga dia ini pengen berpindah dari alam dunia kepada alam ruh, alam barzah. Maka kita juga antarkan dengan azan. Tapi ulama mengatakan, tidak nyambung, kata ulama. Jadi sebagian besar ulama tidak mensunahkan, tapi kalau nak diazankan silakan. Tapi tanpa iqamah. Iqamah itu hanya untuk sholat, Pak Bu. Kalau azan oke lah. Kalau azan tuh ketika ada bencana alam dibolehkan azan. Ketika ada bayi lahir azan. Ya, tapi kalau iqamat bentuknya itu hanya dilakukan ketika sholat baik. Kecuali ada landasan dalil seperti bayi baru dilahirkan tadi. Pas di akhir Pak. Nalkin ada dua Pak Bu. Disunnahkan ditalkin yang pertama sekali ketika sakaratul maut. Mentalkin, arti mentalkin membantu untuk mengucapkan. Kalau jenazah tidak bisa lagi, maka tidak usah terlalu banyak ditalkin. Kalau jenazahnya masih sadar, ini tak panas, nah, suruh dia untuk, kita bantu terus untuk talkin. Yang kedua, disunahkan mentalkin setelah dikuburkan. Ada dalilnya yang memang mensunahkan talkin. Tapi Pak Bu namanya mentalkin, ada la ilaha illallahnya. Mak mana memang ada doanya Pak Bu. Tapi intinya suruh la ilaha illallah. Boleh tidak menggunakan bahasa Indonesia? Boleh, silakan. Kita omongkan wahai mayit, wahai hamba Allah yang sudah berada di dalam alam kubur. Saksikanlah bahwasanya la ilaha illallah. Boleh tidak? Boleh. Memang itu ada dalil dan sunnah. Pak Bu. Dan disunahkan ketika sudah dikuburkan, itu Pak Bu jangan beranjak dulu keluarga. Wong baliklah silakan. Kita bentuknya merenung dulu berapa menit, 5 menit untuk ada diisi ustadznya supaya keluarga bentuknya. Karena ngapa Pak Bu? Pada waktu itulah mengikat hati antara jenazah yang sudah meninggal dengan keluarga supaya tetap memberikan kasih sayang. Banyak sebagian kita beranggapan ketika sudah mati selesai. Tidak Pak Bu. Mati itu hanya memutuskan terminal Terminal kita sekarang masih di dunia, yang sudah mati itu terminalnya sudah duluan ke alam barzah. Cuman hubungan kita itu masih ada dalam bentuk apa? Doa tadi. Kita memberikan semacam pahala dengan sedekah, dengan pahala-pahala yang lain, sehingga mereka yang bentuknya dalam alam kubur ini, dalam alam barzah ini menunggu kita untuk mengungkapkan kasih sayang kita sebagai keluarga. Dan itu banyak yang ditinggalkan sudah balik selesai. Nanti kita doakan lagi Pak Bu. Karena itulah terakhir persiapan kita antarkan dia sebelum
ditanya oleh Mukar dan Nakir tadi. Lagi, Bapak? Jadi Pak Bu, untuk mengkapal itu mudah. Untuk teknis di dalam pelaksanaannya, tidak usah sulit-sulit gino Pak Bu. Kalau ada Bilal yang bentuknya menggunakan cara tertentu, silakan Pak Bu. Karena itu mungkin sudah diajarkan oleh guru sebelumnya. Cuman yang kita sama-sama pelajari ini yang diajarkan oleh para ulama sesuai syariat, dan ini yang sering digunakan oleh para sahabat dan juga sahabat gunakan ketika mengkafani Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itulah patokan kita. Ya, tapi juga jangan disalahkan dak kate. Kami belajar dak kate digulung-gulung. Tidak, itu silakan. Kami dak kate, ustadz kami ngomong dak kate dikasih kapur baru, sudah apa-apa Pak Bu ya. Karena takutnya merajuk bila dak kate, ibu juga dak berani ya mengkafaninya. Maka biar kelak. Ya, cuman kalau ibu disuruh, ibu bisa dak mengkafani? Insya Allah bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, bantulah aku ya Allah. Karena ketika bapak ibu pertama sekali mengkafani ataupun memandikan, buyar ilmu tadi Pak Bu. Apa lupa kowe? Itu biasa Pak Bu. Biasa karena ngapo? Karena ini langsung nyato. Dan nanti bapak ibu kalau jadi Bilal, itu akan ditemukan masalah-masalah yang baru. Bapak ibu jangan takut, permasalahan tersebut itu biasa. Permasalahan baru tersebut biasa. Cuman fokuslah dengan apa yang sudah sama-sama kita pelajari. Yang sama-sama kita pelajari Pak Bu, intinya. Ketika dak kati, mana apa namanya? Kainnya ini kurang. Makanya sudah tambahkan lagi kainnya. Mana ini bentuknya apa namanya? Najis ini masih ada. Ya sudah, masukkan kapas. Ya, ketika ada kurang-kurang dan sebagainya, maka hal tersebut tinggalkan. Yang penting kewajiban itu sudah dilaksanakan. Maka insya Allah Bapak Ibu bentuknya sudah melaksanakan melaksanakan kewajiban di dalam pelaksanaan pengurusan jenazah tersebut, Pak Bu. Ada lagi, Pak Bu, yang ditanyakan? Insya Allah mudah, Pak Bu. Ya, untuk ngibetnya mana ada kati, Pak Bu. Jadi mudah. Intinya mungkin kami bisa rangkum sudah di jenazah. Pokoknya yang pertama sekali adalah bagian bawah, kiri dulu, kiri, sudah kiri, kemudian kanan, kiri juga dengan kanan, kemudian kiri lagi. Kemudian kanan, kemudian kiri, dan juga selesai Pak Bu. Diikat. Sudah diikat, bentuknya. Ini diikat, ini diputar. Ya. Ikat seluruhnya. Kemudian bagian sana juga diikat. Selesai. Ya. Itu tentang mengkoper diikat, sudah selesai. Ustaz ketika nak diangkat tuh, mana? Katanya ada nak dipakai telekung putih, tidak usah Pak Bu. Itu mengingatkan deh. Kalau pakai telekung putih berarti betino. Atau pakai jilbab putih. Kalau sana pakai salanang, itu cuman sebuah tambahan untuk menandakan bahwa itu adalah perempuan. Kalau ada katik lagi, Pak Bu, maka nak kami tutup. Ya, untuk pertemuan selanjutnya mungkin langsung dulu Pak Ustaz, mensolatkan dan juga mensolatkan dan menguburkan jenazah serta mengantarkan jenazah itu. Sebenarnya tidak usah praktek. Ya. Gawat Pak Bu, langsung praktek kita. Iya. Jadi Pak Bu, kalau baca untuk besok sholat, sama langsung praktek juga. Kalau baca, Ibu lah ngapalkan doa yang sudah ditulis itu. Ya, supaya kita langsung beneri kalau salah dalam pelaksanaan sholat jenazah. Kalau sholat insya Allah lebih mudah lah. Ya, dengan menguburkan, ibu-ibu udah kasih tanggung jawab menguburkan. Ya, maka itu kebanyakan dilakukan oleh laki-laki, oleh bapak-bapak di dalam pelaksanaannya. Setelah pembahasan minggu depan, selesai Pak Bu, kita pengurusan jenazah. Terserah Pak Ustadz, kalau nak dikasih, ibu-ibu nak dikasihkan, sertifikat untuk ini, sudah melaksanakan pelatihan, boleh. Ngapa Pak Bu? Selalu masyarakat kita ini kalau tidak pernah katik pelatihan ataupun bentuknya tidak katik bukti pernah melaksanakan, maka tidak sah. Buat nian, pacak. Pernah melok pelatihan? Pernah. Berbulan-bulan kami belum selesai masalah jenazah. Sedangkan Pak Bu, kami biasanya melatih Bilal-Bilal sekota Palembang ini sehari.
langsung dikasih bentuknya sertifikat telah mengikuti pelatihan. Nah, langsung praktek. Nah, ibu bulan-bulan dengan bapak. Maka oleh karena itu, kalaupun pengen dibuat, insya Allah kita akan buat. Kalaupun seandainya tidak, langsung dipraktekkan dan niatkan lillahi ta'ala di dalam pengurusan jenazah tersebut. Cukup Pak Bu ya? Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita tutup kita berdoa semoga ilmu yang sama-sama kita pelajari pada hari ini Allah berikan manfaat, Allah berikan kebaikan, dan Allah Subhanahu wa taala berikan keberanian untuk kita di dalam melaksanakan syariat, khusus di dalam pelaksanaan jenazah pada hari ini. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nastaudi'uka ma qara'na wa ma hafidna wa ma ta'allamna warudduhu ilaina inda hajatina ilaihi innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.